warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Haji Ahmad Fadli Tanjung SAG sebagai Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan. Yang saya hormati Musfika Kecamatan Bilahilir. Yang saya hormati Bapak Ibu para orang-orang tua kami. Dan rasa sayang saya tuangkan kepada adik-adik dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya dalam mencari keridhaan Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema tentang pertanggungjawaban hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat di zaman digital teknologi sekarang ini, kadar keimanan kita kepada Allah semakin terpuruk. Maka dalam hal ini, mari sejenak kita mendengarkan sebuah kisah. Ada seorang pengusaha besar berumur sekitar 65 tahun. Terkenal, asetnya tidak lagi terhitung. Suatu hari, pengusaha kita ini bertemu dengan seorang teman wartawan. Terjadilah dialog. Sang wartawan bertanya kepada pengusaha kita, "Pak, umur Bapak berapa tahun?" "Umur saya, ya, paling sekitar 7 tahun. "Loh, 7 tahun? 7 tahun. "Anak Bapak berapa orang?" "Satu. Satu saja. Satu saja." "Harta Bapak berapa banyak?" "Ya, paling sekitar 10 sampai 15 juta saja." Teman wartawan berkata, "Pak, kenapa Bapak berdusta? Bapak orang terkenal, pengusaha besar, punya biografi. Kami tahu umur Bapak 65 tahun. Kenapa Bapak bilang 7 tahun? Anak Bapak pun banyak. Kenapa cuma bilang 1? Harta Bapak, aset sudah tidak ternilai. Kenapa Bapak bilang cuma 10 sampai 15 juta saja?" Senyum agak getir, sang pengusaha menjawab, "Kau benar, Nak. Umur saya kalau jumlahnya sih memang 65 tahun. Tapi dari 65 tahun umur saya itu, rasa-rasanya baru 7 tahun yang ada artinya di sisi Allah. Baru 7 tahun sujud saya benar. Baru 7 tahun saya laksanakan perintahnya, saya tinggalkan larangannya. Sisa umur yang lain habis gelap warnanya, penuh dosa dan keingkaran. Saya katakan umur saya cuma 7 tahun. Anak,
Kau juga tahu anak saya banyak. Tapi dari sekian banyak anak ini, rasanya cuma satu yang akan menjadi buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah. Anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Yang lain susah diurus anak saya tuh. Oh gitu toh? Iya. Mengenai harta Pak, kau juga benar. Harta saya, aset saya sudah sulit dihitung nak. Pabrik di mana-mana, di tiap bank hampir ada deposito saya. Tapi dari sekian banyak harta itu, yang saya ingat baru sekitar 10 sampai 15 juta saja yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya sumbangkan masjid, saya bantu pesantren, saya bantu yatim piatu. Dan itu yang akan menjadi milik saya yang sebenarnya, yang akan saya bawa menghadap Allah, saya bawa ke alam kubur. Yang lain akan jadi rebutan ahli waris sesudahnya. Jangan-jangan orang tua tadi adalah bapak dan ibu. Jangan-jangan bapak dan ibu adalah orang tua tadi. Tapi yang pasti jangan sampailah bapak dan ibu seperti orang tua tadi itu. Dari sekian banyak umur yang diberikan, berapa yang punya nilai di sisi Allah? Dari sekian banyak anak titipan Allah kepada bapak dan ibu, berapa yang akan menjadi anak soleh, buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah? Dan dari sekian banyak harta kita, berapa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, yang artinya akan menjadi milik kita yang sebenarnya? Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Sering orang-orang yang berbuat kebaikan tidak mendapatkan perlakuan yang pantas di dunia ini. Sering kehidupan jadi rancu. Yang benar dihianati, pengkhianat dibenarkan. Yang tuntunan dijadikan tontonan, yang tontonan malah dijadikan tuntunan. Untunglah ada akhirat, bukan sekedar melepas diri dari ketidakberdayaan kita menghadap sistem, tapi cermin bahwa tidak satu ketidakadilan yang bagaimanapun kecilnya yang terlepas dari pengadilan dunia akan terlepas juga di pengadilan akhirat. Inilah keadilan. Karena itu, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis tentang